Saat ini protokol yang diterapkan cukup ketat. Jadi satu, ya saya bisa sampaikan, pertama sekali datang ke bandara itu harus membawa paling tidak 3 dokumen. Satu dokumen yang berkaitan dengan tiket keberangkatan, yang kedua adalah dokumen surat keterangan alasan perjalanan. Nah, surat keterangan alasan perjalanan ini bagi ASN atau PNS itu harus ditandatangani minimum pejabat eselon 2 dari kantor dinasnya. Kemudian apabila swasta itu dari atasan langsungnya atau pemilik perseroan atau pemilik perusahaan. Nah, kalau di luar ASN dan pekerja swasta misalnya itu mereka harus dapat surat keterangan dari lurah atau camat atau RT, RW yang kira-kira menjelaskan kepentingan perjalanannya untuk apa. Dan yang pasti bukan untuk mudik ya itu. Nah, yang ketiga dokumennya adalah dokumen surat keterangan sehat bebas COVID-19. Nah, jadi 3 dokumen ini harus ada. Dan pada saat datang ke bandara itu harus ditunjukkan kepada petugas di checkpoint, di mana petugas di checkpoint itu adalah petugas yang tergabung dalam beberapa instansi. Jadi dari gugus tugas Satgas Udara ada, kemudian dari Angkasa Pura II sendiri, ada dari kantor kesehatan pelabuhan, ada dari kantor otoritas bandara. Jadi sampai kemudian di titik destinasi mereka harus mengeluarkan atau menyerahkan health alert card yang tadi udah diisi. 1 potong diserahkan kepada petugas kantor kesehatan pelabuhan di titik destinasi, 1 potong lembarnya lagi dibawa oleh penumpang. Dan mereka melewati pengecekan kembali untuk suhu tubuh dan lain sebagainya. Dari hari ke hari ya, tanggal 7, 8, 9, itu di 3 hari pertama itu hampir seperti tidak ada perubahan karena masih sangat kecil. Kita ambil bandara terbesar aja lah, Bandara Soekarno-Hatta ya. Mbak Melisa dan semua netizen yang mengikuti acara ini, Bandara Soekarno-Hatta itu dalam kondisi normal, setiap hari itu 1.200 take off landing. Normal nih, dalam kondisi normal. Nah, pada saat pandemi ini melanda Indonesia dan khususnya di bandara-bandara kita, sampai dengan pemberlakuan Permenhub 25 tadi, itu bandara itu trafficnya drop 90%. Jadi kalau sisanya 10% berarti masih ada penerbangan. Masih ada, karena untuk penerbangan kargo. Kargo kan memang tidak dilarang, kargo kan untuk mendukung logistik nasional dan lain sebagainya. Nah, kemudian diberlakukanlah SE04 yang tadi ya, SE04 2020 ada exemption flight. Saya melihat 7, 8, 9 Mei itu pergerakannya masih rata-rata sekitar 130 sampai 140, 150 flight. Nah, hanya tadi malam sudah agak sedikit berubah karena memang tanggal 10 itu Lion Air Group, jadi Batik Air dan Lion Air sudah mulai terbang. Jadi ada sedikit tambahan pergerakan. Soekarno-Hatta itu saat ini tadi malam udah sekitar 195, mungkin hari ini mungkin bergerak lagi sekitar 200. Jadi kalau ditanya, wah kalau gitu sudah banyak dong. Sudah banyak tuh kalau 1.200 lagi Mbak. Nah itu loh. Nah kalau 200 itu kan sebagian kan itu hanya kargo ya, karena kargo kan tidak berhenti ya. Kemudian yang tadi yang exemption flight domestik sama yang repatriasi luar negeri. Setiap hari rata-rata ada penerbangan charter ataupun penerbangan repatriasi. Jadi kalau kita lihat masih sangat kecil, Mbak. Setelah beberapa hari ini kita mengevaluasi dan Presiden kan kemarin juga sudah mengingatkan bahwa agar segera diantisipasi kepulangan para pekerja migran yang katanya nanti sampai dengan akhir Juni mungkin akan berjumlah sekitar 34.000. Tapi 34.000 itu kan tidak semuanya lewat Soekarno-Hatta. Ada yang lewat moda transportasi laut, ada yang moda transportasi udara, ya. Ada juga yang lewat titik-titik pintu masuk negara lainnya. Jadi bukan hanya semuanya di Soekarno-Hatta. Tapi intinya Presiden sudah mengingatkan itu untuk diantisipasi. Nah, pengalaman-pengalaman selama ini yang memang kemudian kita terus improve, Mbak. Salah satunya adalah melihat bagaimana kemudian adanya kemungkinan kedatangan pesawat-pesawat repatriasi ini cukup banyak. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat kalau penerbangannya itu tidak terjadwal dengan jadwal yang semula. Contoh misalnya katakanlah,
antara penerbangan satu dengan penerbangan lainnya sebelumnya berjarak 1 jam atau 2 jam. Ternyata yang berangkat di sana delay. Pada saat berangkat di sana delay, kemudian datang ke sini bersamaan, numpuk gitu ya. Jadi penumpukan inilah yang kita evaluasi. Penumpukan inilah yang harus kita hindari. Nah, sekarang berangkat dari situ, mulai sejak 2 hari yang lalu, penanganan ini dilakukan dengan konsep FIFO, jadi first in first out. Jadi first in first out-nya itu berdasarkan per flight. Jadi sekarang konsepnya adalah semua flight yang datang landing duluan dan block on duluan ke gedung terminal itu adalah yang harus keluar duluan. Jadi apabila bersamaan seperti case sebelumnya tadi, yang berikutnya yang nomor 2, nomor 3 itu harus menunggu. Jadi sekarang kita sediakan satu holding room facilities yang mereka tidak bisa serta-merta langsung masuk ke antrian untuk proses pemeriksaan kantor kesehatan pelabuhan dan pelaksanaan rapid test tadi. Rapid test sudah dilakukan, semua penumpang kedatangan luar negeri dilakukan rapid test. Dan kemudian sekarang sudah akan diberlakukan PCR test, swab test ya. Dan sekarang kemudian barusan tadi siang ya diputuskan kembali di ratas kabinet, Pak Doni Monardo sudah mengumumkan. Jadi di samping PCR test dan swab test, mereka juga diisolasi sementara dalam proses diberlakukannya untuk tes PCR atau swab test tadi. Dan kemudian mereka akan disupervisi langsung. Apabila positif, mereka akan dikirim ke rumah sakit rujukan. Apabila negatif, mereka bisa pulang kembali ke rumah. Nah, jadi memang dinamikanya cukup tinggi ya. Kami sampaikan saja pekerja migran yang sudah kita lakukan rapid test sejak diberlakukannya 2 April 2020, karena Kementerian Luar Negeri sudah menetapkan beberapa negara ya, ada 10 negara, saya tidak sebutkan satu persatu, yang masuk kategori epicentrum pandemi COVID ya. Kami berharap nanti kalau bisa mekanisme dan protokol ini serta prosedur ini diikuti. Apalagi sekarang barusan tadi siang tadi semua yang datang dari luar negeri. Jadi apakah itu PMI, apakah itu pelajar, apakah itu siapapun ya, selama WNI dari luar negeri harus masuk ke asrama haji Pondok Gede, dan di situ akan dilakukan protokol. Jadi semakin lama semakin ketat. Jadi memang ini bagian dari sebuah kebijakan atau policy negara ya untuk bagaimana mengantisipasi, memutus rantai dan mempercepat turunnya COVID-19 ini di masyarakat ya.